Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini dimudahkan. Ya, selanjutnya kita masih belajar di kelas 2, tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pengalaman Benny dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Benny, juga posisi tangan ayahnya. Gerakan mereka berdua adalah gerakan bertumpu dengan tangan. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Ayo berdiskusi. Buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan gambar gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu dengan tangan. Mintalah temanmu menjawabnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud gerakan bertumpu dengan tangan? Gerakan bertumpu dengan tangan adalah gerakan dengan tangan sebagai kekuatan utama untuk menahan tekanan. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Lakukan bersama temanmu. Diskusikan cara melakukan gerakannya. Lihat halaman 14. Gambar pertama adalah posisi awal badan tengkurap, kedua tangan menempel pada tanah sebagai tumpuan, kemudian mengangkat setengah badan ke atas. Gambar kedua adalah posisi awal badan tengkurap, kedua tangan menempel pada tanah sebagai tumpuan, kemudian angkat tubuh ke atas seperti gerakan push up. Gambar ketiga, posisi awal berdiri, kedua tangan menempel pada dinding sebagai tumpuan, kemudian badan maju mundur mendekati dinding. Selanjutnya, ayo mencoba. Kamu dapat mencoba gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu seperti dilakukan Benny. Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena Guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar tersebut mencerminkan sila Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama. Gambar yang pertama adalah gambar berdoa sebelum makan. Ya, ini mencerminkan sila pertama. Kita lihat gambar yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku dan agama. Ini merupakan sila ketiga. Berdoa di tempat ibadah. Ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Selanjutnya, gambar nomor 5 berdiskusi merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Gambar 6 mendoakan orang yang telah meninggal merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Selanjutnya, tuliskan sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Berdoa sebelum makan. 2. Berdoa di tempat ibadah. 3. Mendoakan orang yang telah meninggal. 4. Membersihkan tempat ibadah sesuai agamanya. 5. Menghargai teman yang sedang beribadah. Ayo mencoba. Kamu pasti mempunyai pengalaman. Ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila. Pengalaman dalam menerapkan sila pertama Pancasila. Setiap hari saya selalu berdoa bersama keluarga. Kami berdoa mengucap syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Benny bersyukur karena guci tidak pecah. Benny minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang dilakukan setelah itu? Apakah kamu pernah meminta maaf? Coba lakukan dengan sopan. Ayo mencoba. Perhatikan teks percakapan berikut. Bacalah dengan lancar. Ayah,
Benny meminta maaf. Meminta maaf tentang apa? Karena Benny kurang hati-hati. Ya nak, ayah memaafkan. Benny lain kali harus hati-hati. Ya ayah. Ayo main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi anak kuda lagi. Baiklah jagoanku. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Jawabanmu berdasarkan percakapan di atas. Contoh ungkapan perminta maaf adalah, ayah, maafkan Benny karena Benny kurang hati-hati. Maknanya adalah, Benny meminta maaf kepada ayahnya karena Benny kurang hati-hati. Selanjutnya, ayo mencoba. Kamu telah mempelajari kata maaf. Coba praktekkan ungkapan santun dengan kata maaf. Kita buat contohnya seperti ini ya. Maafin aku karena aku tidak bisa ikut bermain sepak bola. Atau, Bu, saya minta maaf karena datang terlambat. Pelajaran selanjutnya pembelajaran 3. Hari sudah malam, Benny sedang bermain piano. Benny bermain dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Ayo bernyanyi. Apakah kamu mengenal lagu Burung Tantina? Apakah kamu pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut. Ayo nyanyikan Burung Tantina bersama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah, juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Lagu Burung Tantina merupakan ciptaan dari Sace Hehanussa dengan Do sama dengan F 3/4 sedang. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Setelah menyanyikan lagu Burung Tantina, ayo mengamati. Amati teks lagu Burung Tantina, tentukan tekanan kuat dan lemahnya. Tuliskan kosakata untuk tekanan kuat dan tekanan lemahnya. Lalu tuliskan kosakata untuk bunyi panjang dan pendeknya. Tekanan kuat ada pada nada tantina, panah, bukan, dan datang. Lalu tekanan lemah, sio, mati, sakitnya, kabarnya. Sedangkan bunyi panjang, tantina, nirwana, bukan, penyakit, dan rama. Sedangkan bunyi pendek, burung, bukan, dan sakit. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Kata Benny terhadap kakaknya adalah, Benny meminta maaf kepada kakaknya karena sudah mengganggu kakaknya yang sedang belajar. Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Ya, Dik. Kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari. Atau Benny mainnya sore hari. Iya, Kak. Besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Bagaimana cara meminta maaf? Coba tuliskan permintaan maafmu. Yang pertama, contohnya adalah, Bu, maafkan saya karena saya datang terlambat.
2. Maafkan saya Edo, karena saya tidak bisa datang. 3. Siti, maafkan saya karena membuatmu menangis. 4. Ibu, maafkan saya karena saya mendapat nilai ulangan yang jelek. Saya akan lebih rajin belajar. Yang kelima, maafkan saya Pak, saya lupa mengerjakan PR. Ayo mengamati. Kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Kak, Benny ingin mengukur piano, tapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Ayo mencoba, buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah, alat apa yang digunakan untuk mengukur meja? Apakah penggaris atau meteran? Jawabannya adalah, karena meja lebih panjang dari penggaris, maka alat yang digunakan adalah meteran. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Ada laptop, lemari, akuarium, dan karpet. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda, sedang sebutkan alat ukur panjang lainnya, yaitu penggaris dan meteran. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari satu kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Berikan tanda centang untuk benda yang diukur dengan meteran. Yang nomor 1 diukur dengan penggaris, sedangkan nomor 2 dapat diukur dengan menggunakan meteran. Gambar yang ketiga, akuarium, ini bisa diukur dengan meteran, sedangkan nomor 4, karpet, bisa diukur dengan meteran. Selanjutnya, gambar nomor 5 adalah kipas angin. Nah, ini bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Karena nomor 6, laci, dapat diukur dengan penggaris. Nomor 7, vas bunga, ini juga bisa diukur dengan penggaris. Sedangkan nomor 8, lampu belajar, dapat diukur dengan penggaris. 9, pensil, dapat diukur dengan penggaris. 10, pintu, dapat diukur dengan meteran. 11, jam dinding, dapat diukur dengan penggaris. 12, buku, juga dapat diukur dengan penggaris. Dan 13, sepatu, dapat diukur dengan menggunakan penggaris. 14 juga dapat diukur dengan penggaris. 15, agar, dapat diukur dengan meteran. Meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Selanjutnya, amatilah percakapan berikut. Kak, Benny mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis dengan M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Ayo berlatih. Perhatikan percakapan di atas. Percakapan antara Benny dan kakaknya. 1 meter sama dengan 100 cm. Untuk merubah meter menjadi sentimeter dikali 100. Sedangkan untuk merubah sentimeter menjadi meter dibagi 100. Ingat ya anak-anak ya. Selanjutnya kita soal latihan. Soal latihan pembelajaran 2. Kalian tulis
menuliskan 5 sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sedangkan soal pembelajaran 3, di sini ada 5 soal yang kalian harus kerjakan. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.